Panglima teroris Poso Ali Kalora tewas diduga saat baku tembak dengan aparat di Pegunungan Poso, Sulawesi Tengah. Ali Kalora dikabarkan tertembak bersama seorang teroris lainnya pada Sabtu siang. Ali Kalora diduga tertembak bersama seorang teroris lainnya oleh tim gabungan di wilayah Kabupaten Parigi Mutong. Ali Kalora adalah teroris Poso yang memimpin Mujahidin Indonesia Timur menggantikan Santoso. Selama bertahun-tahun, Ali Kalora diburu karena sering menebar teror dan menyerang aparat. Dikutip dari inews.id, Wakil Komando Operasi Madagoraya Brigjen TNI Farid Ma'ruf membenarkan adanya kontak tembak yang menewaskan 2 terduga DPO teroris Poso. Pemirsa, tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kece dianiaya teman satu selnya di Rutan Barreskrim Polri. Pelakunya tidak lain adalah Irjen Napoleon Bonaparte, terpidana kasus suap Red Notice Joko Chandra. Muhammad Kasman alias Muhammad Kece, YouTuber tersangka kasus penistaan agama, dianiaya di dalam Rutan Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Kece diduga dianiaya teman satu selnya, Irjen Napoleon Bonaparte. Penganiayaan terjadi pada 26 Agustus lalu. Kasus ini pun telah naik ke tahap penyidikan. Penyidik tengah mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini, telah memeriksa 3 saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. Dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Muhammad Kece merupakan tersangka kasus penistaan agama yang ditangkap 24 Agustus lalu. Ia mengunggah video di saluran YouTube yang berisi pernyataan kontroversial yang dinilai menistakan agama Islam. Kasus Kece kini masih pada tahap penyidikan dan berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara Napoleon Bonaparte adalah terpidana kasus Red Notice Joko Chandra. Ia terbukti bersalah menerima suap dari Joko Chandra. Napoleon divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas kasus ini, Napoleon dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. YouTuber Atta Halilintar mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus ancaman dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Sementara polisi telah menangkap dan menetapkan konten kreator Safas Fresh sebagai tersangka. Ditemani istrinya Aurel Helmansyah dan kuasa hukum, YouTuber Atta Halilintar mendatangi Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Jumat malam. Kedatangannya terkait kasus penghinaan serta pengancaman dirinya dan keluarga melalui media sosial. Terus ada yang bilang keluarga mengancam mengeluarkan video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel, mau disebar-sebar. Ya lebih ke, ya saya sebagai kepala keluarga, kalau dulu mungkin saya hidup sendiri, masih nggak apa-apa, tapi kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai keluarga. Iya, intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga. Sebelumnya, polisi telah menangkap seorang YouTuber Safas Fresh yang menjadi pelaku pengancaman dan penyemaran nama baik terhadap Atta Halilintar dan keluarga. Pelaku dijerat pasal 51 dan 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Kalian itu kalau jadi netizen jangan terlalu banyak. Kemudian kita setelah mengidentifikasi pelaku, kita melakukan upaya paksa terhadap atau melakukan penangkapan ya terhadap pelaku tersebut, dan saat ini sedang dalam proses penyidikan dan untuk tersangka sudah kita lakukan penahanan. Ia merasa menjadi korban ancaman dan pencemaran nama baik lewat media sosial oleh konten kreator Safas Fresh. Dalam kontennya, Safas menuding Ibu Atta Halilintar memiliki utang dalam jumlah fantastis. Tak terima, Atta pun kemudian memperkarakan kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Baik-baik. Mending temenan.
Seorang wanita paruh baya ditemukan tewas di tepi sawah dengan luka di leher di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Korban pengidap gangguan jiwa itu diduga menjadi korban pembunuhan. Warga desa Seribanding, Ogan Ilir, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan mayat wanita dengan kondisi mengenaskan di tepi sawah. Leher wanita ini terluka parah diduga akibat benda tajam. Korban diketahui bernama Tarbia, berusia 50 tahun, yang diduga menjadi korban pembunuhan. Dari keterangan keluarga, korban mengalami gangguan jiwa sejak berpisah dengan suaminya. Sementara dari hasil visum, korban diduga sudah meninggal dunia lebih dari 6 jam sebelum ditemukan warga. Jadi dia itu sudah saking itu belum, karena dia menggunakan itu sepertinya barang itu, senjata itu setengah tajam. Tumpul ya? Iya, jadi putus-putusnya itu lehernya itu. Polisi terus mendalami kasus ini guna mengungkap misteri kematian korban. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. 1 bulan sudah, namun kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih belum terungkap. Ada dugaan di mana anak pertama korban ini memiliki kunci rahasia mobil mewah tempat ditemukannya kedua korban. Kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat belum terungkap. Hal ini pun memunculkan isu liar. Salah satu isunya adalah Yoris Raja Amrulo, anak pertama pasangan Tuti dan Joseph Hidayah, memiliki kunci rahasia mobil mewah tempat ditemukannya jenazah korban. Dari isu yang beredar, jenazah kedua korban akan dibuang menggunakan mobil milik korban, namun gagal karena mobil dilengkapi kunci rahasia yang dipegang Yoris. Polisi mengatakan setelah olah tempat kejadian perkara, diduga pelaku pembunuhan menggunakan mobil putih dan motor biru. Jadi itu pakai kunci manual. Itu kan Alphard tahun 2003 ya, wheel up. Jadi kalau masalah kunci rahasia nggak ada kunci rahasia sih. Jadi itu cuma manual aja di kontak. Kan kepolisian kemarin merilis diduga pelakunya itu menggunakan NMAX biru dan Avanza putih. Itu ada kecurigaan nggak orang dekat yang menggunakan mobil? Belum sih, masih belum. Ada nggak orang dekat yang pakai NMAX biru itu? Belum sih, kalau masalah itu kan kita nyerahin juga ke kepolisian, jadi nggak tahu sih. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi mencari mobil dan motor dengan merek dan ciri yang mirip. Ada ribuan unit motor berwarna biru dan dikerucutkan menjadi 26 unit. Sejak awal kasus ini mencuat, suami sekaligus ayah korban Joseph telah didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini untuk mencegah kecurigaan terhadap dirinya. Salah satunya karena Yosef memiliki istri selain korban. Sementara Yoris menolak didampingi kuasa hukum. Yang meninggal itu kan mama sama adik saya. Buat apa saya pakai kuasa hukum kan gitu kan? Saya nggak salah kok gitu kan? Kan yang setahu saya kalau misalnya untuk kuasa hukum itu biasanya untuk saksi itu nanti setelah ada tersangka baru kita pakai LWH itu kan. Pakai perlindungan saksi kan itu pakai, itu udah pakai. Yang menawarkan siapa? Ya? Yang menawarkan siapa? Waktu itu ya itu sih Pak Yosef sih, Pak Yosef. Waktu itu ngejar terus. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang jenazah ditemukan di bagasi sebuah mobil mewah hingga kini masih menjadi misteri. Lebih dari 25 saksi diperiksa dan barang bukti telah ditelusuri, namun belum ada titik terang siapa pelakunya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan Juanda, iNews melaporkan. Sementara itu, tangis haru keluarga menyambut kedatangan jenazah teknisi Rimbun Air yang tewas dalam kecelakaan di Intan Jaya, Papua. Jenazah korban dimakamkan di kampung halamannya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah teknisi pesawat Rimbun Air Iswahyudi tiba di rumah duka di Balikpapan, Kalimantan Timur. Keluarga dan kerabat berkumpul mendoakan kepergian almarhum. Keberangkatan jenazah sempat mengalami keterlambatan dan harus bermalam di kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Almarhum Iswahyudi meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Ia dikenal baik, penyayang keluarga, dan giat bekerja. Apa ya? Nggak bisa dikata-kata. Sudah, saya udah ikhlas. Keluarga ikhlas juga. Saya udah ikhlas.
Sebelumnya, tangis histeris keluarga juga mewarnai kedatangan jenazah pilot Tribun Air, Kapten Pilot Agathia Mirza, saat tiba di rumah duka di Kampung Salabenda, Kelurahan Curug Kota, Bogor, Jawa Barat kemarin. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah dibawa ke Taman Pemakaman Bahagia di kawasan Kompleks Lanut TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya, Bogor, Jawa Barat. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Selain jenazah teknisi dan pilot, jenazah co-pilot Tribun Air Muhammad Fajar Dwi Saputra juga telah tiba di rumah duka di Bekasi Kamis kemarin dan langsung dimakamkan di TPU dekat kediaman almarhum. Kontributor iNews melaporkan. Alih-alih diberikan berlian, seorang dukun palsu di Blitar, Jawa Timur memberikan batu kali kepada korbannya. Akibat perbuatannya, korban rugi hingga ratusan juta rupiah. Robi Christian, 49 tahun, warga Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi tersangka usai diamankan jajaran unit reskrim Polres Blitar Kota karena menjadi dukun palsu dan menipu korbannya. Modus tersangka ialah meminta sejumlah uang kepada korbannya untuk digunakan sebagai biaya ritual mencari kekayaan. Korban juga diminta mandi malam di lokasi Grojogan Sewu, Pujon, Malang, Jawa Timur. Tersangka menjanjikan berlian, namun batu kali yang didapat korban. Memberikan keyakinan kepada korban untuk dapat memberikan bantuan. Ya, jadi disampaikan kepada si tersangka bahwa si tersangka ini terkena gangguan guna-guna. Kemudian karena si korban ini percaya, kemudian mulailah dilakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh si tersangka ini. Tersangka mengaku awalnya korban meminta bantuan padanya terkait masalah arisan keluarga. Dimintakan tolong, seperti itu. Minta tolong apa itu, Pak? Minta tolong masalah keluarganya yang dari 2014 itu mengalami masalah yang menurut cerita keluarganya itu katanya masalah warisan yang berujung kepada ilmu hitam, ilmu santet. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Korban pencabulan yang dilakukan seorang guru di pondok pesantren di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terus bertambah. Hingga saat ini setidaknya korban yang melapor mencapai 25 santri. 11 diantaranya mengalami kekerasan seksual. Di Treskrim Polda Sumatera Selatan kembali didatangi orang tua santri sebuah pondok pesantren di Ogan Ilir. Belasan wali santri tersebut membuat laporan dugaan pencabulan yang dilakukan seorang tenaga pengajar yang sudah ditahan. Dengan begitu, dugaan tindakan asusila dilakukan guru JN kepada 25 santri. Aparat polisi akan melakukan visum kepada para korban, terutama 11 korban yang mengalami kekerasan seksual. Sementara pelaku dilakukan pemeriksaan psikologi. Dan dari korban gitu, sebagian ada yang perbuatan cabul, sebagian sampai kepada tindakan disodomi. Sehingga sekarang kita inventarisir korban yang ada sebanyak 25 anak. Perilaku bejat guru JN terbongkar saat salah seorang wali santri melapor ke Subdit 4 Renakta, PPA Polda Sumatera Selatan. Polisi kemudian menangkap guru yang sudah 2 tahun mengajar di pondok pesantren tersebut. Pelaku mengaku merayu dan mengancam puluhan korban untuk memenuhi kelainan seksualnya. Perbuatan tersebut dilakukan selama 1 tahun. Di Ibu Kota, pemirsa, instalasi sepatu raksasa di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat menjadi sasaran vandalisme. Baru sehari dipamerkan ke publik, tugu sepatu ini telah dicoret-coret menggunakan cat semprot.
Tugu sepatu yang baru dibuka untuk publik 17 September kemarin ini telah menjadi sasaran aksi vandalisme. Tugu dicoret dengan tulisan grafiti menggunakan cat semprot berwarna ungu dan hitam. Tugu sepatu ini dibangun oleh Disparekraf DKI bersama Jakarta Experience Board serta sejumlah pelaku ekonomi kreatif. Pemprov DKI menyatakan akan memburu pelaku vandalisme tersebut. Pemprov DKI Jakarta juga giat menata fasilitas pendukung transportasi umum, salah satunya halte integrasi di Stasiun Tebet. Meski belum lama diresmikan, penataan telah memberikan kemudahan pada pengguna kendaraan umum. Penataan fasilitas publik maupun pendukung transportasi umum terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya, Pemprov merombak halte yang berada di Stasiun Tebet menjadi halte integrasi Tebet. Halte integrasi nantinya mempermudah pengguna KRL saat melanjutkan perjalanan. Sejumlah warga mengaku senang dengan dibangunnya halte integrasi ini. Terus jadi penumpang turun dari stasiun itu kita lebih enak lagi gitu kalau misalnya mau nyambung angkot atau mau naik ojek online gitu. Positif ya, maksudnya ngelihatnya ada hal-hal kayak gini. Maksudnya secara infrastruktur juga jadi lebih ada kemajuan gitu kan, dan kita sebagai masyarakat merasa ya difasilitasin lah gitu, jadi lebih enak mau kemana-mananya gitu kan. Halte integrasi Tebet belum beroperasi dan akan dibuka pada tanggal 28 September mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Edi Nugroho, iNews melaporkan.